Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Aksi, Aspirasi, Kolaborasi, Sinergi, dan Integritas ZIBBK WBBM dari KPP Pertama Cirebon 1 di episode ketiga bersama saya Dwistri Damalia, dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Arif Rahman, Kepala Seksi Pengawasan 3 sekaligus Ketua Subtim Manajemen Perubahan di KPP Pertama Cirebon 1. Nah, sebelumnya di episode perdana kemarin kan kita sudah membahas terkait tentang tips and trick lolos ZIBBK nih. Kemudian yang kedua, kita ada bahas terkait tentang bincang anti korupsi. Nah, untuk episode ketiga ini kita akan membahas terkait tentang salah satu elemen area perubahan, yaitu manajemen perubahan. Benar ya Pak Arif? Betul Berhubung sekali. Bapak di sini sebagai Ketua Subtim Manajemen Perubahan, saya boleh nih bertanya. Yang pertama, tentang cakupan dari elemen manajemen perubahan ini itu apa saja sih Pak? Terima kasih Mbak Dwisti. Tadi pertanyaan mengenai cakupannya apa saja di area perubahan ini gitu ya. Seperti kita ketahui bersama dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen Pan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani instansi pemerintah. Di situ disebutkan bahwa terdapat 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, kemudian penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi 6 area perubahan ini harus ada sinergi dari masing-masing satuan kerja. Untuk itulah makanya setiap satuan kerja dibentuk yang namanya tim zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu untuk menjalankan fungsi masing-masing dari area perubahan tersebut. Dan dapat dikatakan di sini Mbak Dwisti bahwa area manajemen perubahan ini adalah sebagai pondasi dari 6 area perubahan tersebut gitu ya. Terus kalau misalnya berbicara mengenai tujuan ya. Jadi manajemen perubahan itu bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kinerja organisasi serta mindset, pola pikir, dan culture set atau pola kerja dari individu ASN itu sendiri agar menjadi lebih adaptif, kemudian inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas. Jadi sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat. Seperti itu Mbak Dwisti. Baik, jadi manajemen perubahan ini merupakan fondasi dari 6 elemen area perubahan Betul tersebut ya Pak ya. ya. Dan tadi sudah disebutkan tujuannya, kemudian kondisi yang ingin dicapai sendiri itu apa sih Pak dalam manajemen perubahan ini? Jadi kondisi yang ingin dicapai ya. Ada beberapa kondisi yang ingin dicapai dari manajemen perubahan tersebut. Yang pertama, itu terjadinya seperti tadi disampaikan perubahan pola pikir, mindset, dan perubahan culture set atau pola kerja nanti pada unit kerja yang dikukuhkan atau yang mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kemudian yang kedua, kondisi yang diinginkan seperti kita ketahui ya Mbak Dwisti bahwa di setiap perubahan itu pasti ada resistensi atau resistant to change. Itu gunanya manajemen perubahan, yaitu untuk mengurangi adanya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan tersebut gitu ya. Kemudian kondisi yang diinginkan yang ketiga dari manajemen perubahan ini adalah terimplementasinya core value ASN, yaitu apa? Berakhlak ya, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seperti itu Mbak Dwisti.
Baik, kemudian nih Pak, untuk mewujudkan kondisi tersebut nih sesuai dengan rencana kerja tersebut kan sudah Betul. ditetapkan pada LKE ya Pak ya, Ya, LKE betul pada sekali. Permen Pan RB 90 2021 ini. Kemudian bagaimana sih Pak rencana kerja atau mungkin strateginya dalam manajemen perubahan ini? Kan di situ disebutkan ada aspek pemenuhan sama Ya. aspek reform ya Pak dalam Betul. manajemen perubahan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi agar kawan-kawan di sini bisa lebih paham nih. Jadi mungkin aspek pemenuhannya ya Mbak Dwisti ya. Jadi memang di area manajemen perubahan ini terdapat beberapa indikator aspek yang dilakukan, yaitu yang pertama penyusunan tim kerja. Itu yang pertama harus dilakukan dalam manajemen perubahan. Kemudian disusunnya rencana kerja pembangunan zona integritas. Kemudian yang ketiga, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas itu sendiri. Kemudian yang keempat, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Seperti diketahui bahwa dalam manajemen perubahan ini juga dibentuk agen perubahan Mbak Dwisti atau change agent. Jadi masing-masing satuan kerja membentuk change agent di mana anggotanya itu adalah seluruh pegawai atau pegawai yang aktif sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu misalnya kalau misalnya di KPP ada fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan, fungsi pelayanan dan sebagainya. Itu ada keterwakilan dari masing-masing fungsi itu untuk dijadikan change agent. Gitu Mbak Dwisti. Baik, selain itu juga ada aspek reformnya ya Pak ya. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan aspek perubahan, kemudian di aspek reformnya yaitu terkait tentang komitmen dalam perubahan, kemudian komitmen pimpinan dan juga membangun budaya kerja. Seperti itu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Ya, tadi terkait komitmen tadi ya dalam perubahan itu kita tadi disinggung tentang change agent gitu ya. Jadi disebutkan bahwa ada peran change agent ini disingkat sebagai CLARC Mbak Dwisti. CLARC. CLARC itu communicator, kemudian liaison, kemudian advocate, kemudian resistance manager dan coaching gitu loh. Jadi dari agen perubahan ini di KPP Pratama Cirebon 1 juga memiliki program kerja masing-masing dan setiap tahunnya itu dilaporkan oleh change agent itu gitu Mbak Disti. Baik, jadi setiap agen perubahan di sini dituntut untuk aktif ya Pak ya, karena masing-masing Yeah. agen perubahan juga punya programnya sendiri. Nah, kemudian tadi nyinggung ke belakang lagi, tadi kan Bapak membahas terkait tentang aspek pemenuhannya ya Pak ya. Tadi ada pembuatan pertama pembentukan Penyusunan, tim ya Pak ya, oke. pembentukan tim, kemudian rencana kerja. Kita mulai dari dua dulu ini, mungkin bisa dijelaskan Pak strateginya, terutama khususnya untuk KPP Pertama Cirebon 1 ini ya Pak, mekanismenya seperti apa dalam pembentukan tim dan juga menyusun rencana kerja. Oke, Mbak Dwisti, terkait tadi tim kerja dan rencana kerja ya. Kalau tim kerja itu terdiri dari pegawai-pegawai yang aktif atau update, yang terdiri dari perwakilan dari seluruh seksi atau seluruh fungsi. Jadi apabila ada mutasi pegawai, kemudian dipilih lagi siapa yang menggantikan dari pegawai tersebut. Kemudian selain itu penentuan anggota tim itu selain pimpinan tim ya, itu sudah diatur harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan yaitu di Permen Pan RB nomor 90 tahun 2021 itu. Itu tentang tim kerja. Sedangkan tentang rencana kerja itu disusun dalam bentuk tahunan mulai Januari sampai Desember. Yang itu rencana itu mencakup indikator pada komponen pengungkit Mbak Dwisti. Dan kegiatan di rencana kerja tertulis secara jelas dan detail. Dan jangan lupa Mbak Dwisti, terkait dokumen dari rencana kerja ini juga harus memuat target prioritas dengan tujuan untuk pembangunan ZWBK dan BBBM. Adapun target prioritas ini mencakup seluruh komponen pengungkit dari seluruh 6 area perubahan itu, dari manajemen perubahan sampai penataan tata laksana dan sebagainya, yang 6 area perubahan itu gitu Mbak Dwisti.
Baik, jadi sudah ada timeline-nya lengkap ya Pak ya Oke. kalau untuk pembuatan rencana kerja itu. Nah, kemudian setelah penyusunan tim kerja, kemudian membuat rencana kerja, langkah selanjutnya adalah pemantauan dan juga evaluasi ya Pak ya, di mana Betul. kita harus memastikan nih tim dan juga rencana kerja berjalan sesuai dengan timeline yang sudah dibuat tadi dan juga sesuai dengan tujuan pembangunan JTBBK. Kemudian yang terakhir yaitu terkait tentang perubahan pola pikir dan juga budaya ya Pak ya, yaitu terkait tentang pimpinan yang berperan aktif nih sebagai role model dalam pembangunan ZIBBK. Dan ini sudah dibahas juga di episode pertama kemarin ya, karena kita berbicara langsung dengan pimpinan kita kemarin, di mana sih udah dibahas bagaimana pimpinan ini sangat berperan penting ya sebagai role model dari bawahan-bawahannya ini untuk mewujudkan perubahan pola pikir menuju ZIBBK WBBM ini. Kemudian selanjutnya adalah peran agen perubahan, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah budaya kerja dan juga pola pikir, kemudian yang keempat adalah anggota organisasi yang terlibat dalam seluruh kegiatan pembangunan zona integritas ini. Iya, betul Pak Dwisti. Nah, kemudian terakhir nih Pak, tadi kita udah bahas cukup detail ya Pak ya terkait tentang aspek pemenuhan dan juga reformnya. Kemudian yang terakhir kalau ditanya tentang tantangan yang paling berat nih Pak, dalam subtim manajemen perubahan ini, karena kan dikatakan sebagai pondasinya juga ya Pak. Apa sih Pak tantangan dalam menjalankan subtim manajemen perubahan ini? Oke, baik Mbak Dwisti. Jadi untuk manajemen perubahan ini seperti disampaikan sebelumnya bahwa tujuan dari manajemen perubahan ini adalah merubah terjadinya perubahan pola pikir dan pola kerja, mindset dan culture set. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Jadi sosialisasi ini yang diperlukan mengenai nilai-nilai pembangunan ZIBBK gitu ya terhadap seluruh pegawai baik organik maupun non organik. Nah, sosialisasi ini juga harus dilakukan dengan berbagai bentuk, Mbak Dwisti. Mungkin metodenya bisa beda-beda, tetapi baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui publikasi gitu ya atau banner-banner sehingga pegawai itu sadar, pegawai itu mempunyai awareness bahwa saat ini satuan kerja kita sedang dilakukan penilaian ZIBBK, ZIBBM gitu. Kemudian elemen yang diubah dan dibentuk itu mencakup seluruh elemen unit kerja. Jadi itu harus dilakukan secara keseluruhan gitu, bukan hanya pimpinannya saja, tetapi juga sebagai anggota tim yang lain. Itu juga harus dilakukan perubahan pola pikir dan pola kerja. Oleh karena itu upaya sosialisasi ini dan keterlibatan para pegawai itu adalah hal yang sangat penting, dan itu bukan merupakan sesuatu yang mudah tentunya, tetapi dengan semangat ZIBBK dan ZIBBM ini tentunya menjadi tugas kami dan tugas kita bersama untuk bisa memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai baik non organik maupun organik untuk sama-sama berubah seperti tujuan dari manajemen perubahan tadi, yaitu tujuannya untuk merubah mindset atau pola pikir dan culture set atau pola kerja. Seperti itu Mbak Dwisti. Baik, di KPP Pratama Cirebon saat ini juga sudah sangat terasa ya Pak ya, dari depan udah ada banner Anda memasuki zona integritas, atmosfernya udah kelihatan kemudian ya. masuk ke TPT juga ada, di setiap sudut hampir ada ya Pak ya. Jadi para pegawai, saya sendiri termasuk pegawainya juga paham nih kalau di KPP ini memang sedang mencanangkan pembangunan ZIBBK WBM ini ya Pak ya. Dan satu lagi Mbak Dwisti, seperti tadi mungkin penekanannya ya, jadi pembangunan ZIBBK ZIBBM ini tidak bisa dilakukan oleh seorang per orang atau pimpinannya saja. Itu semua elemen dari satuan kerja itu harus terlibat. Jadi diharapkan memang seluruh pegawai itu aktif dan aware terhadap pembangunan ZIBBK dan ZIBBM ini, Mbak Rizky. Baik, itu PR yang cukup besar ya Pak untuk kita semua ya. Dan ini podcast ini juga merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk mensosialisasikan ZIBBK ini ya, agar kawan-kawan semuanya bisa mengakses kapanpun dan dimanapun ya Pak ya. Nah, kita sudah membahas cukup panjang lebar nih Pak. Mungkin ini yang terakhir ada closing statement sebelum kita tutup podcast hari ini, karena berhubung kita sedang proses pembangunan ZIBBM ya Pak ya. Kemarin kita sudah lolos ZIBBK, ternyata tidak sampai situ saja, kita harus proses lagi menuju ZIBBM. Terima kasih Mbak Dwisti. Closing statement ya.
Jadi pembangunan ZTWBK atau ZTWBPM ini bukan suatu proses yang berhenti di situ saja. Kita kemarin sudah meraih ZTWBK kemudian berhenti. Itu adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak berhenti secara terus-menerus menjadikan lebih baik. Nah, untuk itu peran pimpinan itu sangat penting, role model. Dan tidak hanya pimpinan sebenarnya. Kemudian dari seluruh elemen pegawai juga memang harus terlibat gitu. Jadi mulai sekarang memang kita harus mulai aware, mulai peduli lagi lingkungan kita bahwa kita sedang melakukan pembangunan ZWBK, ZWBPM. Tetapi yang perlu ditekankan ya Mbak Dusti, perubahan pola pikir dan pola kerja ini tidak hanya kita dalam menyambut pembangunan ZWBK, ZWBPM itu perubahan itu memang keniscayaan ya. Kita harus bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Mbak Dusti. Baik, terima kasih banyak Pak Arif, luar biasa ya sharing informasi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan semangat untuk para instansi yang sedang berusaha untuk tetap menerapkan pembangunan ZTWBK BBBM. Sekian untuk episode kali ini, apabila ada salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di episode aksi yang selanjutnya. Terima kasih.